Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Namun, dia juga memiliki ketakutan yang mendalam terhadap es pamungkas Yu Hao, dan dia tahu bahwa dia tidak mungkin dapat menahan Huo Yu Hao. Namun, serangan hebat yang semua orang harapkan dari Yu Hao dan Wang Dong'er untuk diluncurkan melawan penjara es tidak muncul sama sekali. Tepat ketika penjara es berkilauan terlihat, Yu Hao dan Wang Dong'er tiba-tiba berhenti di jalurnya. Wang Dong'er kembali di belakang punggung Yu Hao sekali lagi ketika dia berbalik menekan tangannya di punggungnya dan segera mulai menanamkan kekuatan Hao Dong ke tubuhnya. Yu Hao sedang menghadapi si Huanyu yang melompat ke arah mereka pada saat ini. Si Huanyu berusaha mencegah serangan Yu Hao terhadap Wu Feng, namun dia tiba-tiba merasa bahwa target Yu Hao dari awal sampai sekarang bukanlah Wu Feng, tapi dia sendiri. Rasanya penjara es Ling Luochen juga telah dipertimbangkan dalam perhitungan dan prediksi Yu Hao. Dewa Bin akhirnya pulih dari efek pengendalian yang kuat kebingungan spiritual. Dia masih merasa sedikit pusing dan sepertinya ada banyak berbagai jenis elemen bergelombang di sekitar tubuhnya. Pada saat ini, sinar cahaya yang menyilaukan dan tekanan yang menakutkan memulihkan inderanya. Apa yang dilihatnya adalah kepalan emas. Si Huanyu sudah meluncurkan dirinya ke udara, tetapi dia tidak bisa mengubah arah lagi. Meskipun dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Di saat yang genting ini, cincin jiwa keempat dan kelimanya berbinar pada saat bersamaan. Cahaya buram menutupi tubuhnya dan kulitnya menjadi gelap seperti batu bara, sementara seluruh tubuhnya menjadi seperti bola daging yang sangat besar saat ia melesat ke depan. Proyeksi cahaya gajah raksasa muncul di belakangnya. Keterampilan jiwa keempatnya, kabut gajah, dan keterampilan jiwa kelimanya sembunyikan gajah dirilis. Si Huanyu dapat melihat bahwa Yu Hao telah berubah sepenuhnya menjadi keemasan. Saat ini Yu Hao tampak seperti patung emas dan ia memancarkan aura menakutkan yang meledak ke depan, membuat si Huanyu gemetar ketakutan. Apa keterampilan jiwa ini? Tinju emas meninju langsung ke arah si Huanyu tepat ketika Dai Hua Bin pulih dari kebingungan spiritual. Bahkan waktu sepertinya berhenti ketika kepalan emas menghantam tubuh si Huanyu. Pada saat berikutnya, kabut gajah di sekitar tubuh si Huanyu bergerak keluar dan berusaha menjerat kepalan emas. Namun, kabut gajah menghilang, tertimpa letusan cahaya keemasan. Kekuatan elastis yang luar biasa dari sembunyikan gajah atau gajah bersembunyi juga tampaknya menghilang sepenuhnya. Tubuh si Huanyu terlempar ke belakang dengan cepat dan dia menabrak Dai Hua Bin di kejauhan. Permukaan tubuh si Huanyu tampaknya ditutupi oleh lapisan kertas emas dan cahaya keemasan bersinar terus menerus. Dai Hua Bin tidak hanya duduk, dia mengeluarkan kaki harimau di depannya dan berusaha menangkap si Huanyu. Namun dia merasakan tekanan menakutkan masuk ke tubuhnya saat dia menangkap si Huanyu. Itu sangat mencekik, seperti penguasa tertinggi turun ke dunia. Pikiran dan jiwanya terguncang ketika si Huanyu menabrak dadanya dan mereka berdua terlempar mundur beberapa meter sebelum menstabilkan diri. Darah segar mengalir keluar dari mulut dan hidung si Huanyu. Wajahnya pucat dan tubuhnya bergetar parah. Dia menatap Dai Hua Bin dan berkata, "Sangat kuat, pertahananku telah hancur. Ini adalah keturunan penguasa didukung dengan kekuatan Hao Dong. Keturunan berdaulat atau keturunan penguasa telah meninggalkan bekas yang dalam dan abadi di lautan spiritual si Huanyu. Jadi lain kali jika ia menghadapi Yu Hao, jejak spiritual ini akan sangat mengganggu syaraf dan pikirannya." Dai Hua Bin juga diliputi oleh kabut teror, tetapi dia masih menerkam ke arah Yu Hao seperti tidak ada jalan untuk kembali. Melihat fakta di depan matanya,
Dia bahkan tidak memiliki kepercayaan diri untuk menembus pertahanan si Huanyu. Namun, si Huanyu bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun dari Wu Yuhao. Selain itu, ini juga berada di bawah efek perkuatan dari pagoda cahaya kibau. Yuhao dan Wang Dong mundur 2 langkah sebelum mendapatkan kembali keseimbangan mereka. Dampak kuat masih berlaku pada mereka pada akhirnya. Efek pagoda cahaya kibau memang hebat. Jika Yuhao meluncurkan serangan itu sendirian, dia tidak akan bisa membuat si Huanyu kehilangan semua kemampuan untuk bertarung. Namun, dia mendapatkan dukungan dari kekuatan Hao Dong. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan pendukung pagoda cahaya kibau, itu tidak bisa dibandingkan dengan kemampuan fusi jiwa bela diri dengan kecocokan 100%. Dan ada juga pelemahan massal yang sedang bekerja. Sayap kupu-kupu membentang ke samping dan cahaya keemasan Dewi Kupu-kupu Cahaya meledak. Penjara es dari sebelumnya telah hilang. Benda itu lenyap di bawah sentuhan tangan mungil yang lembut. Yuhao bergerak di satu sisi sementara putri salju kecil itu terbang ke arah yang berlawanan dan menyentuh penjara es dengan ringan. Penjara es mencair hampir seketika. Ling Luochen menyadari dengan ketakutan dan keterkejutan yang kuat bahwa hubungan dengan keterampilan jiwanya segera terputus ketika putri salju kecil menyentuh penjara es. Cahaya Dewi Kupu-kupu membungkus putri salju kecil dan menyapu menuju Wu Feng yang tak berdaya. Hanya beberapa nafas telah berlalu. Setelah Yuhao memukul si Huanyu pergi, Yuhao tidak melihat Dewa Bin yang menatap ke arahnya. Matanya menatap lurus ke Ning Tian di belakang Ling Luochen. 2 sinar cahaya keunguan keemasan berkedip di matanya. Ning Tian mendengus dingin. Jalinan antara pagoda cahaya kibau dan teman-temannya segera terputus. Spirit shock dilepaskan. Setiap siswa dari halaman dalam memiliki kecakapan pertempuran yang mengesankan, namun mereka jauh lebih rendah daripada Yuhao. Yuhao telah melalui begitu banyak situasi hidup dan mati, dan dia telah membayar dengan darah dan keringat untuk mengumpulkan pengalaman pertempurannya. Putri salju kecil mulai terbang mundur. Yiyaya, putri salju berseru dan pemandangan mistis terjadi. Cahaya hijau biru langit segera bersinar di tubuh Yuhao. Domain es abadi dirilis pada saat yang sama. Tubuh putri salju meletus dengan kilau oranye emas dan cincin jiwa oranye emas kedua di tubuh Yuhao berkilau dengan kuat. Es dan salju dilepaskan dari bawah kaki Yuhao. Badai salju mulai menyebar secara instan. Suhu yang lebih dari 20 derajat di bawah nol menyapu maju bersama badai salju. Gabungan domain es abadi permaisuri kalajengking giok es dan tarian matahari cemerlang dan salju dirilis menjadi tarian salju es pamungkas. Keterampilan jiwa berikutnya yang dilepaskan Ling Luochen segera dikonsumsi oleh salju dan es yang menjulang di langit. Rasa dingin yang intens yang muncul dalam persekian detik benar-benar menekan api panas naga merah juga yang meledak dari tubuh Wu Feng. Pemandangan di depan mata Dewa Bin langsung menjadi salju putih dan es, dan dingin yang ekstrim menyebabkan kecepatannya menurun. Kelompok tua-tua di ferry sudah berdiri. Apakah ini kemampuan domain? Murid-murid lain dari halaman dalam di kejauhan memandang dengan keheranan. Dunia salju dan es yang menakutkan itu berdiameter lebih dari 100 meter dan semua orang bisa merasakan dinginnya di jiwa-jiwa mereka. Apakah ini benar-benar sesuatu yang dapat dilakukan oleh Raja Roh 5 Cincin? Setiap orang memiliki pemikiran yang sama. Danau Dewa Laut mulai berubah. Awalnya hanya dipengaruhi oleh elemen es Ling Luochen yang membentuk lapisan es dengan diameter lebih dari 100 meter di permukaan danau. Namun lebih dari setengah dari seluruh danau Dewa Laut sekarang mulai membeku dan hawa dingin yang menakutkan menembus langit. Hanya ada keheranan di mata Zhang Lixuan ketika dia berbalik ke arah Bebe. Dia bisa melihat kebingungan dan keheranan yang sama di mata Bebe. Sudah jelas bahwa Bebe bahkan tidak tahu bahwa adiknya yang masih kecil sangat kuat. Palu emas terbang di bawah lapisan salju dan es. Kelima lawan mereka berusaha menahan dingin yang menyelimuti mereka, tetapi semua orang pada akhirnya
membeku. Pada saat yang bersamaan, mantra di tengah kekosongan badai spiritual, keterampilan fusi jiwa Bellatrix ini menjadi lebih mengerikan. Di bawah simpul tarian salju es pamungkas, tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi di dalam domain. Bahkan Penatu Asuhan tidak bisa melihatnya kecuali dia dengan paksa menerobosnya. Untungnya tarian salju dan es tidak bertahan lama, jadi itu tidak membekukan seluruh danau Dewa Laut. Angin kencang dan badai salju perlahan berhenti. Dalam periode waktu yang singkat ini, hawa dingin menyebabkan suhu internal seluruh akademi turun. Yu Hao berdiri di tempatnya saat dia memegang tangan Wang Dong'er. Tidak jauh dari mereka berdiri 5 patung es. Saat dia berbalik, Yu Hao menghadap Wang Dong'er dan berkata dengan lembut, "Aku ingin melihatmu. Bisakah?" Ya, Wang Dong setuju. Setelah pertarungan, perasaan tegang mereka menghilang dan kekuatan Haodong yang beredar di tubuh mereka telah membimbing mereka. Meskipun dia menghadapi lawan yang kuat, Yu Hao masih sangat tegas. Tangannya sedikit bergetar saat dia menyentuh topi dan kerudung Wang Dong'er. Dia merasakan jantungnya berdetak semakin kencang. Kerinduannya yang intens bercampur dengan kecemasan. Reaksi Wang Dong'er lebih besar dari dia. Dia menundukkan kepalanya sedikit dan memutar-mutar jarinya di depannya. Yu Hao akhirnya berhenti. Dia tidak menurunkan topinya. Dia membisikkan sesuatu sebelum Wang Dong'er mengangguk. Pada saat berikutnya, Yu Hao memegang tangannya saat mereka meluncur mundur. Garis-garis cahaya yang tak terhitung jumlahnya meledak seperti kembang api, menembak keluar dari tubuh Yu Hao dan Wang Dong'er sebagai pusatnya, menyilaukan semua orang di tengah cahaya. Wang Dong'er ditarik ke dalam pelukan Yu Hao dan tubuh mereka digabungkan menjadi satu entitas. Sayap kebiru-biruan emas mulai mengembang dengan kecepatan yang menakutkan. Ketika salju menyebar, butiran salju di tanah dipandu ke udara, di mana mereka mulai menari. Topi dan kerudung melebur dalam cahaya keemasan, hanya menyisakan seorang wanita muda. Dia mendapat perhatian penuh semua orang. Dia melangkah maju. Putri salju berwarna oranye mendarat di bahunya ketika dia memberi isyarat, dan sayap 3 warna di belakang punggungnya mendorong tubuhnya ke udara ketika dia mulai menari. Kabut tebal mulai menyebar dari kakinya ke atas. Langit gelap tiba-tiba terbuka dan seberkas cahaya matahari keemasan turun mendarat di tubuhnya. Es dan salju di sekitarnya diterangi oleh cahaya keemasan. Sebuah lingkaran emas menyelimutinya, seperti seorang dewi yang menjalani kelahiran kembali di dalam cahaya. Pakaian cahaya muncul saat dia dikelilingi oleh kehangatan cahaya. Run emas halus muncul di dahinya, lebih jelas daripada saat terakhir kali. Tampaknya itu adalah gambar Trisula emas. Sosoknya melintas dan entah bagaimana dia sudah di depan pahatan es. Saat dia menyentuh patung itu, benda itu mulai meleleh. Es yang menutupi danau Dewa Laut telah berubah menjadi panggungnya. Ketika semua orang menyaksikannya dengan linglung, 5 patung es mencair satu persatu. Ling Luochen, Ning Tian, Wu Feng, Si Huanyu dan Dai Huabin tidak kehilangan kesadaran. Mereka tersesat dalam tarian salju dan es dan badai spiritual, namun mereka tidak sepenuhnya kehilangan kesadaran. Saat es mencair, perasaan hangat menyelimuti tubuh mereka dan mempercepat darah mereka. Mereka juga melihat sosok yang menggairahkan dengan rambut panjang biru muda. Tari soliter di tengah salju, pakaian cahaya. Mereka juga linglung. Tidak peduli seberapa negatif yang mereka rasakan, emosi mereka perlahan menjadi tenang di dalam aura ini yang merupakan kombinasi dari dingin, kehidupan, dan cahaya. Saat sayap 3 warna menghilang, pakaian cahaya akhirnya kembali ke tempat semula. Ia berpisah dan menjadi 2 orang yang berbeda lagi. Yu Hao masihlah Wo Yu Hao, tetapi wanita di sampingnya tidak lagi memakai topinya. Dia jelas merupakan versi yang lebih kecil dari Dewi Cahaya. Saat rambutnya yang panjang dan berwarna biru kemerahan mengalir di belakangnya, matanya mulai berputar. Dia malu dan tidak berani menatap Yu Hao. Yu Hao juga linglung. Meskipun dia tahu bahwa itu Wang Dong'er di depannya, dia masih tidak percaya Wang Dong. Dan Wang Dong'er
tampak sangat mirip, tetapi dia merasa seolah-olah tidak bisa menemukan Wang Dong. Wang Dong-er adalah versi Dewi Cahaya yang belum matang. Jadi, dewiku selalu berada di sisiku sejak awal hingga sekarang. Wang Dong-er berseru. Ada teknik penyamaran di keluargaku yang memungkinkanku untuk mengubah suaraku dan mengubah garis wajahku. Aku bahkan bisa mengembangkan apel Adam. Meskipun perubahannya tidak terlalu drastis, itu menyulitkan orang lain untuk mengenaliku. Suara Wang Dong-er sangat lembut, tetapi Yu Hao masih bisa mendengarnya dengan jelas. Tidak heran, dia sangat berbeda. Kamu menyembunyikan kebenaran dariku begitu lama. Yu Hao menyeringai. Maafkan aku. Jangan minta maaf, aku bodoh. Yu Hao berkata dengan lembut sambil memegang tangannya. Bukankah kamu mengatakan bahwa aku bodoh? Jangan menyesali pilihanmu. Biarkan aku memikirkannya lagi. Kamu sudah memiliki Jusi. Wang Dong-er balas menembak. Omong kosong, kami hanya teman baik. Yu Hao menjawab dengan tegas. Wang Dong-er mengangkat kepalanya. Tatapannya sedikit kaku saat dia menatap Yu Hao. Betulkah? Tentu saja. Ketika kita pertama kali menunjukkan pakaian cahaya, aku sudah terpikat oleh sosok Dewi Cahaya. Tidak ada orang lain yang bisa memasuki hatiku setelah itu. Setelah berhenti sejenak, Yu Hao menempatkannya dengan serius. Saat ini dewiku ada di sisiku. Wang Dong-er akhirnya tersenyum. Senyumnya seindah bunga yang mekar. Dia telah menghabiskan banyak upaya hanya untuk hari ini. Setelah lebih dari 2 tahun berpisah, dia telah mengenali perasaannya untuknya. Dia bahkan mencoba melupakannya, namun dia menyadari bahwa dia tidak bisa melakukannya. Itulah sebabnya dia pergi untuk menemuinya dan membawanya kembali ke sekte Haotian, berharap kerabatnya akan menyetujuinya. Ketika dia bertemu Jusi di sepanjang jalan, dia merasa terancam. Setelah kembali ke akademi, dia mengungkapkan identitasnya kepada Bebe, Jiang Nanan, dan Xiao Xiao, berharap menerima bantuan mereka. Dia ingin menunggu sampai turnamen elit berikutnya sebelum dia mengungkapkan segalanya kepada Yu Hao. Namun, dia menyadari setelah perpisahan mereka bahwa dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia paling bermasalah dengan kenyataan bahwa Yu Hao mungkin tidak mengembangkan perasaan padanya jika Yu Hao tahu bahwa dia sebenarnya adalah seorang wanita. Sekarang, setelah semuanya beres, dia ternyata bukan orang yang bodoh dan kerja kerasnya akhirnya membuahkan hasil. Yu Hao tiba-tiba sepertinya memikirkan sesuatu saat dia berbalik dan melihat ke kejauhan. Seluruh danau Dewa Laut benar-benar sunyi, namun perhatian semua orang tertuju padanya. Yu Hao sedikit malu. Kakak perempuan tertua, kakak tertua, bisakah kita pergi sekarang? Penculikan mempelai perempuan seharusnya sudah berakhir, bukan? Yu Hao berteriak ke arah Bebe dan Zhang Lisuan. Semua orang baru pulih dari keterkejutan mereka setelah mendengar suaranya. Yang benar adalah bahwa tidak ada yang tahu bagaimana Yu Hao dan Wang Dong menang. Mereka tidak bisa merasakan apa-apa karena segala sesuatu di dalam domain berada di bawah kendali Yu Hao. Pertarungan 2 lawan 5 berakhir dengan kemenangan luar biasa, tetapi semua orang tidak fokus pada kemenangan. Mereka sekarang lebih terpikat oleh Wang Dong-er karena dia terlalu cantik. Tidak hanya siswa laki-laki yang terbelalak kaget, tetapi siswa perempuan juga mabuk oleh kecantikannya. Bisakah kita masih menculik pengantin wanita sekarang? Kata beberapa siswa laki-laki dengan lemah. Kata-katanya mencerminkan apa yang difikirkan sebagian besar siswa laki-laki. Jika mereka tahu bahwa dia sangat cantik, Yu Hao akan memiliki lebih banyak pesaing hari ini. Zhang Lisuan memelototi siswa laki-laki yang berbicara. Tutup omong kosongmu, selain itu, kalian harus menantang keduanya untuk menculik pengantin wanita. Apakah kalian memiliki keyakinan untuk mengalahkan mereka? Segmen penculikan pengantin telah berakhir. Aku dengan ini mengumumkan bahwa Yu Hao, dan dia tiba-tiba berhenti pada titik ini. Bebe buru-buru mengingatkannya tentang nama Wang Dong-er. Wu Yu Hao dan Wang Dong-er telah berhasil bersama di segmen Cinta Abadi. Aku berharap mereka memiliki masa depan yang bahagia. Yu Hao dan Wang Dong-er saling berpegangan tangan. Mereka saling memandang.
dan tersenyum sebelum meluncur kembali ke pantai. Yu Hao telah mencengangkan di kencan buta hari ini. Ini juga pertama kalinya dia menunjukkan kemampuannya dan kekuatan es pamungkasnya di depan siswa halaman dalam. Tapi dia secara pribadi bahkan lebih terkejut menemukan identitas asli Wang Dong'er. Keributan besar terjadi di ferry sekarang. Para penatua dan guru di ferry sudah turun. Mereka tidak punya pilihan. Ferry tidak bisa bergerak karena air danau telah membeku. Mata Yan Shaoze bersinar ketika dia bertanya, "Penatua Asuhan, haruskah kita bertanya kepada Yu Hao tentang roh sekarang?" Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.